dari meskipun situasi masih belum bisa tatap muka secara langsung, tetapi melalui offline seperti ini, melalui virtual kita boleh tetap berjumpa dengan setiap saudara-saudari sekalian. Ya, melihat wajah saudara-saudari juga kita penuh dengan sukacita ya. Saudara-saudari, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, mungkin saya akan memulai di dalam doa ya. Di situ kita akan sama-sama berkidung. Nah, baru nanti Saudara Suyung akan memimpin di dalam persekutuan ya. Amin. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amen. Tuhan Tuhan. Amin. Kepadamu. Oh Tuhan Yesus. Amen. Hari ini ya Tuhan. Amin. Bersama dengan setiap saudari. Amin. Bersama. Ya. Kau ya Tuhan. Amin. Menikmati segala rawatan asuhan-Mu. Amin. Semakin maju ya Tuhan. Tuhan kami. Tuhan Lakukan mitra dengan saudara-saudari kami. Satu dengan yang lain bisa saling dikuatkan. Persekutuan kami malam hari ini. Yang memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Kami ada kesempatan untuk berkumpul. Oh Tuhan, berkati persekutuan kami malam hari ini. Kiranya dicurahkan berkat-Mu kepada gereja di Malang Tuhan. Oh Tuhan, kami semuanya mengasihi Tuhan. Mengasihi gereja-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, kami mau menjadi orang yang menyongsong kedatangan-Mu. Amin. Mohon Tuhan berbicara pada malam hari ini. Kepada kami masing-masing Tuhan. Amin. Keluarga Tuhan. Tuhan, kami bagi pembangunan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Tuhan, kami cinta-Mu. Amin. Cinta gereja-Mu ya Tuhan. Amin. Kasihi-Mu ya Tuhan. Amin. Jalan yang Kau tetapkan bagi pembangunan gereja ya Tuhan. Amin. Persekutuan malam ini ya Tuhan. Hati kami terang, Tuhan. Cerah. Tuhan, kami tidak berselubung. Jalan yang Kau tetapkan Tuhan. Amin. Tubuh-Mu ya Tuhan. Amin. Amin. Betul Tuhan. Persekutuan malam ini. Setelah persekutuan ini Tuhan. Memiliki penghidupan bermitra. Kehidupan yang saling mengembalakan. Semua Tuhan bisa bertumbuh. Bertambah. Dari kian mata. Kami cinta padamu. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati gereja-Mu. Tuhan berkati gereja di Malang. Oh Tuhan berkati persekutuan malam hari ini. Tuhan kiranya Dikau sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami. Tuhan di dalam Dikau. Bahkan Engkaulah sang kebangkitan. Tuhan bangkit bagi kami semua. Oh Tuhan Yesus, kami bagi Kristus dan gereja. Terima kasih padamu Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudari, kita sama-sama menyanyikan suplemen nomor 2032. Amin. Untuk kasih karunia saya akan share screen, mungkin saudari bisa sambil di unmute, bisa menyanyikan di rumah masing-masing ya. Amin. Oh berkat suci tidak ternilai, beri sukacita penuh, puas pun damai. Tiada yang lampaui berkat kekal ini, bukanlah perkara benda atau materi. Kasih karunia, berkat yang terbesar ini, Allah beri dirinya sendiri. Dia kenikmatan yang termanis, sungguh
suplai serba cukup hari ke hari. Tuhan limpahkan kasih karunia-Mu, di embun yang surgawi penuhi aku. Dalam situasi dan waktu apapun, beri kekuatan perlindungan semua keperluanku. Hidup gereja indah, kayakan kasih karunia, tempat warisan Allah ada. Kasih karunia-Mu besertaku, asalku hidup gereja paling padamu. Tuhan limpahkan kasih karunia-Mu, di embun yang surgawi penuhi aku. Dalam situasi dan waktu apapun, beri kekuatan perlindungan semua keperluanku. Hidup gereja indah, kayakan kasih karunia, tempat warisan Allah ada. Kasih karunia-Mu besertaku, asalku hidup gereja paling padamu. Kasih karunia, berkat yang terbesar ini, Allah beri dirinya sendiri. Dia kenikmatan yang termanis, untuk suplai serba cukup hari ke hari. Puji Tuhan atas kasih karunia Tuhan. Amen. Amin. Syukur pada Tuhan ya, karena ini adalah kita pakai tema ngobrol ya, ngobrol firman. Jadi kita tidak sifatnya formal ya, kita santai saja, tetapi kita tetap tidak mengurangi kenikmatan kita terhadap Tuhan. Seperti itu, kasih karunia Tuhan itu selalu bisa kita pakai ya. Apapun situasi kita tetap perlu kasih karunia Tuhan. Amen. Karena waktunya malam hari ini singkat ya, maka saya akan serahkan kepada Saudara Hadi Setiawan untuk memimpin kita di dalam puji Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Saudara Singgi. Saudari, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam Saudara Sian. Amin. Selamat malam saudara-saudari semua. Amin. Amin. Saya juga menyapa Saudara Unggul. Puji Tuhan Saudara Unggul. Amin. Saudara Unggul dan Saudara. Amin. Puji Tuhan, selamat datang. Saudari, saya perkenalkan Saudara Sian. Saudara Sian ini dari Surabaya, bersidang di Hall Laguna. Jadi pada malam hari ini, Saudara Sian akan memberikan sharing bagaimana menempuh kehidupan kelompok di Surabaya. Jadi awalnya kenapa kita mengundang Saudara Sian, yaitu AKM di Malang belakangan ini mendorong saudari AKM untuk mempraktekkan berkelompok berdua bertiga. Nah, jadi AKM ini beberapa sudah ada kelompok yang sudah berjalan, tapi ada juga yang belum memiliki kelompok atau mitra. Nah, malam hari ini baik yang belum punya mitra maupun yang sudah bermitra, sifatnya kita kepingin maju, kepingin ada satu terobosan, karena di situasi pandemi ini kita kan juga masih ingat bahwa kita perlu berdoa seperti doa Habakuk ya, doa satu kebangunan. Di dalam kita ada satu ketidakpuasan ya atas keadaan rohani kita. Karena itu di dalam situasi yang kita tidak puas, kita ingin Tuhan membangkitkan dan membangunkan kita. Amin. Semoga malam hari ini Saudara Sian akan membagikan pengalamannya
yaitu bagaimana selama 5 tahun ya, sudah 5 tahun berjalan, ternyata Tuhan sungguh luar biasa memberkati ya gereja di Surabaya ya. Semoga sharing kita dari Saudara Sian malam hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Tentunya kita akan 2 kali pertemuan ya, Saudara Sian ya, malam hari ini dan juga tanggal 25 ya. Baik, waktu saya berikan pada Saudara Sian. Silakan Saudara Sian. Amin. Amin. Baik, selamat malam saudara-saudari semua. Kasih karunia. Amin. Selamat malam. Ya, kasih karunia damai sejahtera menyertai kita semua. Tuhan memberkati gereja di Malang. Amin. Amin. Pertama-tama saya ingin mengupdate tadi Saudara Hadi Setiawan mengatakan bahwa saya bersidang di Hall Laguna ya, di distrik Laguna. Sebenarnya belakangan ini gereja di Surabaya mulai mengganti ya nama Laguna ini dengan distrik atau nama kecamatan. Nah, di tempat saya berada dulu memang betul kami menggunakan nama Laguna karena kami bersidang di perumahan yang namanya Laguna, tetapi juga sekarang ini setelah beberapa tahun ini juga sudah berubah namanya Pakuwon City. Nah, karena untuk lebih mempermudah pemetaan geografis ya, sekarang Surabaya memetakan geografis di Surabaya itu berdasarkan tempat itu kita bersidang itu di masing-masing kecamatan ya. Jadi kecamatan saya itu adalah Mulyorejo. Nah, kebetulan di kecamatan kita ini sekarang sudah ada 3 distrik. Jadi saya masih termasuk Mulyorejo B ya. Nah, yang A di tempat lain, yang C di tempat lain. Nanti kalau misalnya Mulyorejo B ini membelah lagi, berarti nanti menjadi Mulyorejo B1. Kira-kira seperti itu, saudara-saudari ya. Nah, jadi begitu nanti ada saudara-saudari Malang yang datang ke Surabaya, misalnya ini ya, misalnya ini alamatnya misalnya di Dharma Husada begitu ya. Tinggal cari aja ini kecamatannya apa. Berarti tahu nanti distriknya distrik kecamatan tersebut di situ ada balai sidang. Kira-kira seperti itu saudara-saudari. Amen. Baik, sebenarnya jujur saudara-saudari pada saat Saudara Syuyung ya, Saudara Hadi Setiawan menghubungi saya untuk bersekutu mengenai hidup gereja di tempat saya berada, yaitu di Mulyorejo B ini. Saudara Syuyung ingin sekali saya men-sharingkan bagaimana kami memulai kelompok berdua bertiga ini pertama kali ya. Nah, karena itu saya memang ada beban ya, ada satu dorongan juga, tetapi jujur saya bingung ya, bagaimana ini sharingnya ini kepada saudara-saudari di Malang. Karena kalau sharingnya adalah suatu berita, saya pikir Saudara Syuyung, Saudara Siswandi juga pasti akan bisa sharingkan berita ini kepada saudara-saudari semua. Nah, dan sebenarnya berita ini sudah sangat sering kita dengarkan ya. Nah, tetapi malam ini saya dengan Saudara Syuyung memutuskan ya, bagaimana men-sharingkan kepada saudara-saudari. Saya pikir yang terbaik adalah kita sharing bagaimana pengalaman kita pertama kali kita mempunyai kesan ya terhadap perkara kelompok berdua bertiga ini. Nah, karena itu saudara-saudari saya akan men-sharingkan secara garis besar ya, bahkan bagaimana pertama kali saya pribadi mendapatkan satu pandangan ini ya, dan bagaimana saya memasuki pengalaman seperti ini. Baik, pertama-tama saudara-saudari, Saudara Lee ya, Witness Lee, sekitar tahun 1980-an ya. Saudara-saudari, Saudara Lee ini dia kan tinggal di Amerika ya, tetapi di dalam dirinya ada satu pergumulan yang sangat berat. Nah, cerita ini saya dari mana tahu? Pada waktu saya
kunjungan ke Taiwan ya. Nah, pada saat itu Saudara Lee berkata kepada sekerja-sekerjanya di sana bahwa visi ya kebenaran di dalam pemulihan Tuhan itu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi ya. Pada saat itu visi ekonomi Allah sudah terbuka dan sebagainya. Tetapi Saudara Lee merasakan perasaan yang sangat berat dalam hal perkembangbiakan seluruh gereja-gereja lokal di seluruh dunia. Dirasa ada satu hal yang kurang greget lah, ibarat seperti itu. Nah, karena itu, Saudara Lee di masa tuanya, yaitu sekitar umur 80-an ya, Saudara Lee itu tahun 1982 sampai 1984, Saudara Lee itu kembali ke Taiwan. Maaf, saudara saya nggak tahu persisnya ya. Dia kembali ke Taiwan, melakukan riset. Ya. Dia sendiri yang memimpin untuk melakukan riset. Dia kembali ke Taiwan. Nah, yang akhirnya, singkatnya, pada saat 1984 ini, Saudara Lee mulai menulis buku yang berjudul atau yang bertopik Jalan Baru yang Ditetapkan oleh Allah. Nah, jadi kalau saudara-saudari membaca buku-buku ya tahun 1984, 85, 86, 87, nah saudara-saudari jadi punya kesan. Kenapa kok judul-judul ini mulai sering banyak keluar? Karena Saudara Lee pada saat itu tahun 1980-an itu kembali ke Taiwan dan meriset sendiri ya bagaimana hidup gereja sesuai dengan wahyu Alkitab, yaitu jalan baru yang ditetapkan oleh Allah. Saya pribadi ya sejak mahasiswa, jujur saya telah membaca buku-buku yang seperti ini ya. Saya baca ya, tetapi terus terang aja karena saya tidak melihat model. Semuanya ini adalah hanya pengetahuan yang luar biasa tentunya, tetapi masih di awang-awang begitu bagi saya. Saya hanya mempraktekkan sedikit ya, adalah salah satunya adalah keluar mengontak orang dan sebagainya. Ini sering kali dibicarakan di dalam buku-buku Saudara Lee. Nah, lalu sekitar tahun 2012, oke, itu adalah permulaan ya, jalan yang ditetapkan oleh Allah ya. Lalu selanjutnya, tahun 2012 sampai tahun 2015, mungkin saudara-saudari mendengar ya, mungkin saudara-saudari mendengar di Surabaya tahun 2012 sampai 2015 itu gencar melaksanakan yang dinamakan PON. PON itu adalah pekan olahraga nasional, salah. Pelatihan orang Nasir ya, amin ya. Nah, kami yang mengikuti pelatihan ini sangat luar biasa diberkati, sangat luar biasa dibangkitkan. Atmosfer pada saat itu sangat kuat ya, diberkati, dibangkitkan. Banyak saudara-saudari yang mempersembahkan diri keluar kota ya, dan Tuhan membangkitkan gereja-gereja di luar kota seperti Madiun ya, Probolinggo ya, beberapa kota-kota lain. Di sini ada Saudara Timotius Iman, amin, puji Tuhan. Saya termasuk salah satu yang mempersembahkan diri ke Timor Leste pada saat itu ya. Nah, dan puji Tuhan di Timor Leste Tuhan juga memberkati. Nah, berkat Tuhan mengalir sangat deras. Tetapi saudara-saudari, ada satu aspek yang akhirnya menjadi pergumulan juga para saudara-saudara penatua yang memimpin gereja di Surabaya. Tahun 2014, 2015, di luar dugaan, ya, di luar dugaan saudara-saudara yang memimpin gereja di Surabaya, pertama kali rekor, ya, rekor ini artinya di dalam sejarah jumlah saudara-saudari yang bersidang turun. Kami
pada waktu itu saudara-saudara yang memimpin itu bingung sekali ya, mempunyai perasaan yang berat sekali di hadapan Tuhan. Itu adalah suatu tanda yang kurang baik ya. Mereka merasakan seperti itu. Jadi saudara-saudara, akhirnya para penatua meriset kembali ya, meriset ternyata apa yang terjadi, saudara-saudara, pada saat itu dapat dimaklumi bahwa pada saat pelatihan orang Nasir, 100 orang itu mempersembahkan diri untuk keluar kota, ya, ada yang 1 bulan sekali, ada yang 1 bulan 2 kali, ada yang 1 bulan sampai 2 kali ya minimal seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Pada saat itu, setiap hari Tuhan itu yang berangkat ini kan pilar-pilarnya gereja di Surabaya. Ya. Akhirnya di intern saudara-saudari sendiri ditinggal keluar oleh pilar-pilar, saudara-saudari juga bisa membayangkan. Akhirnya bobot ministry firman ya dan sebagainya itu turun drastis. Jadi dapat dimaklumi beberapa saudara-saudari yang paling lemah imannya, mereka itu akhirnya jadi malas bersidang. Karena mereka merasa datang juga suasana sidang berat. Gitu ya. Itu kira-kira yang terjadi pada saat itu. Nah, jadi ini tercium oleh pertimbangan dari saudara-saudara penatua yang memimpin gereja di Surabaya. Satu sisi keluar untuk memberkati itu sangat penting. Satu sisi gereja di Surabaya menderita banyak kerugian. Sampai di sini semoga saudara-saudari bisa merasakan ya latar belakang ini semua. Karena itu saudara-saudara penatua sangat berduka di dalam roh dan bergumul terus pada saat itu. Nah, saya masih ingat beberapa saudara-saudara yang memimpin, yang terutama yang masih muda ya, salah satunya adalah saudara Ali, juga saudara Peter ya. Mereka sangat getol sekali mempelajari hal-hal ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Lalu puji Tuhan, amen. Tuhan membuka jalan ya. Nah, karena pada saat itu saudara-saudara penatua sangat desperate ya, sehati sepikir, merasakan hal yang sama, berduka di dalam roh, ya, bergumul di hadapan Tuhan, mencari perkenan Tuhan. Lalu Tuhan membuka jalan, ya. Singkat kata, saudara Ali, saya masih ingat pada saat itu dia bersekutu, ya. Dia bersekutu, dia mempunyai usul, ya. Bagaimana kalau kita mempunyai roh yang belajar? Kira-kira begitu ya, roh yang belajar untuk berkunjung ya pada saat itu ke Taiwan. Nah, dan secara sederhana saudara-saudara juga setuju ya, karena sudah mentok ya, mungkin nggak bisa gimana, situasinya kurang baik. Nah pada saat itu pelatihan orang Nasir juga di stop ya, dalam arti untuk keluarnya itu di stop untuk menguatkan lagi intern Surabaya. Tetapi pada saat itu tidak bisa langsung bouncing ya kondisinya, ya tetap berat ya. Nah, karena memulihkan itu lebih susah. Nah, pada waktu itu saudara Ali, beberapa saudara muda ya, penatua yang muda mengusulkan bagaimana kalau mata rantai. Pertama kali itu saya masih ingat mata rantai ya. Itu koordinator-koordinatornya itu dikumpulkan, lalu dikomunikasikan, disekutukan bagaimana kalau mereka itu beberapa koordinator setiap mata rantai itu bisa berangkat ke Taiwan bersama-sama dengan para penatua itu. Nah, para penatua siapapun yang berangkat pada saat itu cukup lumayan banyak ya. Nah, singkatnya akhirnya melalui persekutuan dengan Taiwan, akhirnya beberapa saudara-saudari berangkat ke Taiwan ya. Setiap persekutuan dengan
gereja-gereja di Taiwan, sungguh berkat mengalir luar biasa. Amen. Memang berkat perbauran itu nyata, saudara-saudari ya, sangat nyata sekali. Lalu sepulang dari Taiwan, seluruh mata rantai diberkati, seluruh mata rantai mempraktekkan apa yang mereka lihat sekuatnya, ya. Singkat kata, saudara-saudara, masih ada kekurangan yang besar yang kita rasakan. Ya. Pada saat itu, saudara kita, ya, saudara Ali dan saudara Peter dan yang lain merasakan ada yang kurang, ya. Dan kita pun juga masih merasakan ada yang kurang. Ada berkat di dalam mata rantai, ya, anak-anak, remaja, pemuda. Tetapi secara keseluruhan hidup gereja di Surabaya, kita merasakan ada kekurangan yang besar yang kita rasakan. Lalu singkatnya, pada waktu tahun 2016, nah, ya 2016 sekitar bulan 4 ya, kami para penatua mengajak sekitar, kalau saya nggak salah ya, 25 ke atas, 25 saudara-saudari ke atas ya. Kalau termasuk penatua pastinya 30 orang ya. 30 orang ini siapa saja? Ini adalah saudara-saudara yang memimpin di dalam distrik. Boleh dikatakan gembala distrik gitu ya, kira-kira ya. Diajak oleh para penatua untuk khusus belajar ya, khusus belajar bagaimana memimpin di dalam distrik. Nah, karena itu kita berangkat ya. Nah, pada saat itu kita langsung belajar di Hall 13 Taipei ya. Hall 13 Taipei itu termasuk salah satu hall yang sangat diberkati Tuhan di dalam mereka menjalankan jalan yang ditetapkan oleh Allah. Boleh dikatakan sejak tahun 1984 yang jumlahnya itu mungkin masih di bawah 100 kalau nggak salah ya. Itu sudah berkembang biak sampai ribuan. Itu sudah melipat ganda, itu sudah bicara dikatakan itu bisa ratusan ya. Jadi eksponensial. Pertambahannya itu eksponensial, bukan linear lagi ya. Nah, eksponensial. Saya tidak menyimpan PPT-nya ya, presentasinya, tapi pada saat kita semua melihat itu sampai gedek-gedek gitu ya. Luar biasa. Dan itulah berkat Tuhan. Amen. Nah, kita belajar di hall yang ke-13. Nah, pada saat itu kita semua datang ke sana ya, kita di welcome sama mereka. Dan jujur ya, mereka, saya masih ingat perkataan mereka pembukaan ya, pada waktu bersekutu dengan kita. Mereka itu sempat terdiam ya, mereka itu bingung juga ya. Tapi mereka langsung terucap kata-kata, kami baru kali ini ya melihat orang mau belajar jalan yang ditetapkan oleh Allah dan berbondong-bondong, dan pada saat itu kita serius sekali ya. Pada waktu itu kalau orang blending itu kalau orang blending itu kan pakai baju bebas dan sebagainya begitu ya. Jadi mereka itu ekspektasinya itu kita itu blending ke sana. Tapi ternyata persekutuan para penatua dari Surabaya itu datang ke sana mau belajar itu dianggap mereka itu blending. Tapi mereka kaget sekali pada saat kita sesi pertama kita datang, semuanya kita itu seperti pelatihan FTT, kira-kira begitu ya. Pakai baju lengan panjang putih, pakai dasi dan sebagainya. Mereka takut gitu. Jadi mereka kita datang seperti tentara begitu, kita mau belajar, ini mereka takut ini. Waduh, jadi mereka saking tahu kita seriusnya bagaimana, akhirnya mereka juga, wah kita juga harus serius ini ya. Mental kita adalah menyambut kalian berbaur, tetapi kali ini kelihatannya kalian tidak cuma berbaur. Saudara-saudari, ini hal yang sangat baik ya. Kita pun juga memang betul-betul waktu itu miskin di dalam roh dan mohon Tuhan menunjukkan kepada kita jalan dia. Nah, pada saat itu selanjutnya mereka juga membuka perkataan begini, kalau kalian mau belajar sebenarnya jalan yang ditetapkan oleh Allah, sebenarnya kalian cuma tinggal buka aja bukunya Saudara Lee ya. Saudara Lee banyak sekali menulis itu gitu. Nah, dan kalian bisa membacanya gitu. Nah, tetapi
memang membaca saja tidak cukup ya. Nah, karena itu kita mau melihat sesuatu gitu. Nah, pada saat itu akhirnya mereka juga mengatakan, kita ini bingung ya bagaimana membantu kalian gitu. Nah, kita datang, mereka bilang kita bingung. Lah kita juga tambah bingung gitu kan ya. Kita udah jauh-jauh, mereka bingung, kita juga bingung. Ya kan? Akhirnya puji Tuhan ya. Tetap Tuhan membuka jalan. Ya. Amen. Nah, inilah yang saya mau ceritakan. Nah, ini sudah mulai saya ingin mempersaksikan ya. Nah, pada saat itu saya masih ingat seorang saudara yang cukup memimpin di sana ya, dia langsung berdiri ya, dia mengatakan kita tidak akan memberitakan berita apapun kepada kalian ya, dalam arti berita seperti message gitu ya, seperti poin pertama, outline dan sebagainya, enggak ya, mereka bilang juga kami tidak siap untuk hal itu gitu. Kami lihat kalian aja sudah takut gitu. Nah, setelah itu mereka bilang begini aja, bagaimana kalau penatua di gereja di Surabaya menunjuk salah satu orang di distriknya, yaitu di Surabaya, untuk maju ke depan, begitu ya, kira-kira begitu ya, untuk maju ke depan. Kita bedah kasus aja, kita buka panel begitu ya, kita buka kasus. Sebenarnya gereja di Surabaya itu gimana sih? Nah, dia mau tahu gitu. Nah, pada saat itu puji Tuhan, berkat Tuhan juga, saudara-saudara penatua langsung menoleh ke saya, langsung aja Sian gitu ya, Sian maju begitu. Karena saya pada waktu itu paling muda gitu. Nah, jadi langsung disembelih begitu ya. Waduh, saya takutnya bukan main gitu ya. Waduh, saya ini nggak ngerti apa-apa, saya paling muda, ya kan. Tapi pada waktu itu saya merasakan ada berkat ya. Ya udah, saya maju aja, disuruh penatua mau bilang apa ya, langsung amin aja udah, meskipun takut ya. Maju ke depan, lalu, nah inilah mulai saudara kita yang di Taiwan membedah, khususnya distrik di mana saya bersidang. Nah, lalu yang ditanyakan sangat dasar sekali ya. Anda di distrik apa begitu ya? Ya saya bilang Laguna begitu ya. Tahun berapa mulai? Dan saya jawab ya, karena saya ingat sekali ya pada waktu itu saya saya sebelumnya di Sulung ya, saudara-saudari tahu ya Sulung di mana. Saya melayani di Sulung, tapi Sulung itu sebenarnya jauh dari rumah saya. Saya itu harus drive 30 menit untuk ke Sulung. Nah, jadi tapi pada saat itu Sulung cukup lemah ya. Nah, pada saat itu, dan karena itu saya diperbantukan di sana. Jauh dari rumah saya. Sebenarnya tidak sampai 5 menit di rumah saya itu ada distrik. Ya, distriknya waktu itu bukan namanya Laguna, tapi namanya Sutorejo. Ya. Nah, pada saat itu saya diutus, saya disuruh melayani di Sulung, tetapi pada saat 2009 saya ditarik balik ke Sutorejo. Nah, saudara-saudara, saya harus beri gambaran juga ya. Sebenarnya di Sutorejo itu kondisi sidangnya itu juga cukup parah akhirnya ya. Akhirnya cuman bersidang tidak sampai 20 orang. Kalau dihitung-hitung di distrik saya itu adalah kira-kira 30 sampai 40 orang itu ada. Tetapi mereka memilih untuk tidak bersidang di Sutorejo, tetapi memilih bersidang di distrik lain yang lebih jauh lagi. Ada yang di Kusuma, ada yang di mana, dengan alasan apapun. Nah, akhirnya di Sutorejo itu cuma nggak sampai 20. Nah, pada saat itu saya ditarik balik, ya kan, karena Sulung pada waktu itu cukup lumayan gitu. Nah, intinya pokoknya ditarik-tarik, yang paling parah aja kita disuruh bantu ya. Nah, puji Tuhan prinsip tubuh memang begitu. Nah, pada saat itu saya kembali ke Sutorejo, dan tahun 2010 kita pindah di Laguna itu, karena gereja di Surabaya mendapat kesempatan membeli ruko, dan akhirnya ruko itu cukup strategis dan berpandangan ke depan. Ini perumahan baru harus ada balai sidang, karena
ingin mendapatkan orang-orang muda di sana seperti AKM muda, ya. Nah, intinya 2010 mulailah di Laguna. Nah, biar saudara-saudari ada kesan ya. Nah, 2010 mulai bersidang, akhirnya sampai 2015-2016 itu jumlahnya sekitar 30-an ya, kira-kira seperti itu. Nah, dari 20 nggak sampai, akhirnya sampai naik sampai 30, mentok, saudara-saudara. Mentok, nggak bisa tambah lagi. Dan kondisi pulih ke 30-an itu nggak lama sebenarnya. Tapi setelah 30, mentok, udah nggak bisa lagi. Dan kita merasa bahwa ya cukup lumayan lah, dulunya nggak sampai 20, sekarang ada 30. Nah, itulah perkembangannya ya. Nah, lalu saya ditanyain lagi gitu. Kondisi SPR bagaimana, dia bilang. Ya saya ceritakan aja gitu ya. SPR baik ya, saudara-saudari datang gitu, sukacita, setelah itu tutur sabda. Nah, saudara-saudara dia tanya lagi, tutur sabdanya bagaimana? Waduh, kayak saya dioperasi benar ini. Nah, tutur sabdanya bagaimana? Oke, tutur sabda ya kira-kira ada 2 orang yang bersekutu agak panjang ya. Setelah itu ya saudara-saudari kalau ada tambahan ya syukur, kalau nggak ada ya disimpulkan begitu ya. Terus dia tanya lagi, kira-kira dari 30 orang itu berapa yang tutur sabda? Ya saya bilang ya sekitar 2, 3, 4 lah kadang-kadang begitu ya. Jadi sekitar 10%-an begitu. Dan dia tanya, oke, yang ngomong itu aja ya? Iya, yang ngomong itu aja. Waduh, ya sudah, oke. Dia kelihatannya dia udah mulai bisa nebak begitu. Lalu dia tanya lagi, kondisi gugus gimana? Ya, saya bilang ya, gugus setiap minggu ada sekali kondisi gugus. Oke, gimana kondisinya? Berapa orang? Nah, dari 30 yang sidang gugus ya kira-kira 10 orang lah, kira-kira seperti itu ya. Nah, lalu kondisinya bagaimana? Ya kondisinya ya udah ya ada 1 orang yang ceritanya agak panjang begitu ya, yang lain dengarkan, terus baca, banyak baca, ya kan, baca terus menyanyi, setelah itu doa, ya sudah pulang. Nah, oke. Lah, yang terakhir saudara-saudara, saya nggak ingat ya, begitu banyak yang ditanyakan, tapi ya saya ingat sedikit-sedikit. Yang terakhir saudara-saudara, ini yang paling berkesan, yang saya mau bagikan, karena inilah yang ditanyakan itu, yang sebenarnya dia mau jamah gitu. Terus dia tanya, saudara Sian, berapa banyak saudara-saudari yang penyegaran pagi? Waduh, saya pada saat itu susah jawab ya. Saya nggak berani jawab. Karena jujur, saya tidak pernah dong nanyain saudara-saudari. Misalnya ya, saya sidang sama saudara Suyung. Saudara Suyung, Anda 1 minggu ini sudah penyegaran pagi setiap hari atau berapa kali? Nggak pernah saya tanya begitu. Nggak enak ya saudara-saudari ya. Saudara-saudari bisa tersinggung gitu ya. Ya kalau penyegaran pagi. Kalau enggak, waduh, susah. Hal ini saya langsung nggak bisa jawab. Saya bilang begitu. Saya bilang saya nggak pernah nanyain saudara-saudari. Jadi saya nggak pernah tahu saudara-saudari yang penyegaran pagi berapa. Anda tahu, saya ditanyain bagaimana lagi. Menurut kamu, ya, menurut kamu, feelingnya kamu, ya, kamu masa memimpin saudara-saudari nggak bisa merasakan, ya. Maksudnya di dalam distrik itu, masa kamu nggak bisa merasakan? Kira-kira berapa orang yang kira-kira menurut kamu penyegaran pagi? Waduh, saya dipaksa jawab, saudara-saudari. Akhirnya saya jawab, ya. Waktu itu ada seorang full timer, ya. Wah, saya punya keyakinan ya. Boleh dong saya feeling begitu ya. Full timer ini pastilah penyegaran pagi lah ya. Nah, terus oke, terus saya juga terus ada saudara Gayu gitu ya. Nah, saya waktu itu jawab ya kira-kira 3 lah sampai 4 gitulah kira-kira seperti itu. Nah, oke, ya dia bilang begitu ya. Nah, terus dia bilang begini. Ya jangan-jangan yang 3 sampai 4 itu yang kira-kira yang sering ngomong ya, sering bicara di SPR, dia bilang begitu. Oh ya, saya bilang begitu ya, kira-kira begitulah. Nah, amin. Nah, jadi
saudara-saudari, itulah yang saya rasakan pada saat itu, yang saya ditanyakan, dibedah pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, lalu dia tanya kan sama saudara-saudari 30 orang itu datang gitu ya. Oke, saudara-saudara semua yang datang di sini, kira-kira punya jawaban yang lain nggak kira-kira sama dengan saudara si An? Wah, kelihatannya semuanya pada diem. Kelihatannya saudara-saudari, situasi di Surabaya kelihatannya homogen begitu ya, kira-kira seperti itu dengan kondisi hall di mana saya berada. Nah, lalu mereka mulai berbicara secara praktis ya. Nah, setelah itu saya duduk ya, saya dipersilakan duduk. Nah, mulailah mereka sharing mengenai jalan baru. Nah, saudara-saudara, dia mengatakan bahwa jalan baru yang ditetapkan oleh Allah itu bukan metode. Kata-kata ini dia terus ulangi beberapa kali sampai saya itu sudah ngomongnya banyak ya, tapi yang saya ingat kalau sudah masuk di otak saya sampai hari ini, itu berarti yang sangat saya berkesan. Jalan baru itu bukan metode. Jadi kalau saudara-saudara di Surabaya datang ke Taiwan, Anda mau belajar metode, itu Anda salah, begitu ya, kira-kira seperti itu. Anda nggak akan dapat. Nah, saya juga masih ingat perumpamaan yang dia katakan. Kalau Anda belajar ke Taiwan, ingin melihat hidup gereja di Taipei pada saat itu, ya kan, bagaimana, mungkin Anda merasa, wah, hal yang baru yang kalian lihat. Anda terinspirasi, Anda sangat berkesan begitu ya. Tetapi Anda itu seperti begini. Anda itu seperti melihat keran air ya, keran air yang bagus yang menempel di tembok ya, dan keluar airnya gitu. Nah, begitu keluar airnya sangat bagus, ya kan? Air itu bisa memberi minum, bisa untuk mandi, bisa untuk apa dan sebagainya. Nah, sedangkan Anda itu kepingin punya keran itu gitu. Nah, sepulang dari Taiwan, ya kan, Anda beli keran itu ya, terus Anda masukkan ke tembok Anda gitu, Anda tempelkan ya, nggak tahu gimana caranya nempelkan, pakai lem yang kuat atau gimana. Dan pada saat air itu dibuka, nggak keluar airnya gitu. Nah, Anda bingung lagi gitu, loh kenapa gitu nggak keluar gitu ya. Nah, kira-kira begitu saudara-saudara. Itu kalau kita menekankan metode. Nah, jadi jalan baru bukanlah metode. Jalan baru adalah jalan yang ditetapkan oleh Allah, yang diwahyukan di dalam firman Tuhan. Nah, saya juga ingat sekali bahwa jalan baru itu hanya bisa ditempuh atau hanya dapat ditempuh oleh manusia baru. Jadi jalan baru adalah match-nya ya, sebanding atau klopnya itu dengan manusia baru yang menjalankan. Manusia lama paling cuma bisa meniru metodenya. Artinya apa, saudara-saudara? Seperti yang kita nikmati ya di dalam buku FKKP, ya kan? Manusia baru itu adalah Kristus sebagai hayat, sebagai esensinya. Jadi hari ini kita perlu memasuki realitas manusia baru bisa menjalankan jalan yang ditetapkan oleh Allah, jalan baru yang ditetapkan oleh Allah. Dan saudara-saudara, sebaliknya, kalau saudara-saudara mempersembahkan diri untuk memasuki realitas jalan baru yang ditetapkan Allah, Anda akan memasuki proses bagaimana Anda semuanya mengenakan manusia yang baru dan menanggalkan manusia yang lama. Nah, saudara-saudara, saya nggak bisa ngomong terlalu banyak ya. Saudara-saudara perlu segera memasuki ini. Mungkin saudara-saudara baru mengerti apa yang saya sampaikan. Pada saat 2016 yang lalu, pada saat saudara kita mengatakan seperti ini, bagi saya itu juga adalah sesuatu yang masih pengetahuan di otak saya. Tetapi mulai dari 2016 saya menjalankan ini. Saya sangat amen dengan perkataan saudara kita yang di Taipei yang mengatakan kepada kita semua pada saat itu. Bahwa jalan baru hanya bisa klop ya, match dengan manusia baru yang menjalankan. Jalan baru juga akan menghasilkan
manusia baru di dalam realitas. Karena itu, saudara-saudara, Allah ingin mencapai tujuannya di dalam ekonominya. Secara praktis adalah hanya dapat dicapai oleh sekelompok orang yang benar-benar mau memasuki jalan baru yang ditetapkan oleh Allah. Amin. Karena itu, saudara-saudara, saudara kita pada saat itu tidak ngomong banyak-banyak. Dia langsung bilang, setelah saya bedah kasus ini, saya tahu kekurangan yang terbesar gereja di Surabaya adalah tidak banyaknya atau sangat sedikitnya saudara-saudari yang menempuh kehidupan segar tiap pagi. Ya, kira-kira begitu ya. Kurang saudara-saudari yang memasuki secara praktis penyegaran pagi. Jadi itulah penyakitnya. Nah, karena itu saudara kita menekankan setiap kaum saleh perlu melaksanakan penyegaran pagi. Dan dengan penyegaran pagi ini mendapatkan Kristus sebagai hayat kebangunan ini melalui firman. Kalau saudara-saudari menjamah hayat yang adalah Kristus itu, yang adalah kebangkitan itu, yang adalah kebangunan itu, saudara-saudari akan menjadi vital. Jalan yang baru ini memang bukan metode, tetapi harus dijalankan oleh orang-orang yang vital. Amin. Nah, karena itu, saudara-saudari, saya berkesan. Saya sangat berkesan terhadap hal ini. Gereja mau maju, harus ada sekelompok orang, bahkan sekelompok orang ini perlu ada di dalam prinsip perkembangbiakan. Sekelompok orang yang kecil perlu dibangkitkan. Lalu sekelompok orang yang kecil ini akan membangkitkan sekelompok orang yang lebih besar lagi. Ya. Dan semakin banyak yang memasuki realitas manusia baru, maka gereja akan maju. Amin. Nah, oke. Lalu, saudara-saudari, saat itu saya ditunjuk ya oleh saudara itu, Sian, gitu ya. Anda harus, ya kan, membuat saudara-saudari semuanya punya penyegaran pagi, menempuh penyegaran pagi. Amen. Ya kan? Harus penyegaran pagi semua, ya. Nah, waktu itu saudara-saudari, pada waktu saya ditunjuk seperti itu, aneh ya. Biasanya kalau saya itu dengar berita begitu ya, ada sesuatu perkataan yang membantu saya itu langsung amin gitu ya. Seperti saudara-saudari lah mendapatkan perkataan di dalam FKKP dan sebagainya. Ada saudara-saudari yang membagi nikmat secara positif. Saudara-saudari itu dengan mudah mengatakan amin. Tapi pada saat itu saya itu bengong, saudara-saudari. Bengong luar biasa. Waktu saya ditunjuk, oke, saudara Sian, kamu harus bangkitkan saudara-saudari untuk punya penyegaran pagi. Saya waktu itu aneh, saudara-saudari. Saya nggak bisa amin. Jujur, saya waktu itu saya nggak bisa amin. Pandangan alamiah saya membayangkan saudara-saudari di hall tempat saya sidang, itu membuat saya itu tidak bisa amin. Ya maaf ya saudara-saudari ya. Saya itu menganggap saya tidak bisa mempunyai iman yang positif pada saat itu. Saya melihat saudara-saudari bertahun-tahun bersidang dengan saya, ya kan? Anda bisa bayangkan ya, saya bersekutu dengan saudara A misalnya, ayo kita jenguk yuk, nggak mau, ya kan? Aduh saya nggak punya waktu, aduh saya sibuk, aduh saya ini dan sebagainya. Terus ngajak yang lain lagi dan selain lagi, susah, ya kan? Terus kalau minggu, ayo mari saudara-saudari bagi nikmat, ya kan? Sedikit aja, nggak apa-apa dan sebagainya. Mereka seperti mayat hidup begitu ya. Diomong mati ya enggak, diomong hidup ya enggak gitu ya, diem aja gitu ya. Terus kalau waktunya bagi nikmat, jadi kalau waktunya ministry firman semuanya lihat gitu ya, lihat yang ngomong begitu. Tapi waktunya bagi nikmat semuanya itu pada mengheningkan cipta semuanya, turun tunduk semua, kayak sibuk baca Alkitab, kayak baca buku pelajaran hayatnya dan sebagainya. Kayaknya sibuk begitu ya mempersiapkannya. Tapi ditunggu 10 menit, 15 menit enggak ada yang berdiri. Aduh. Jadi saudara-saudari, saya bukan nggak mengasihi saudara-saudari, tapi waktu itu benar-benar saya nggak punya iman yang positif.
Amen. Pandangan saya yang alamiah, saya itu merasa, aduh, ini apa bisa gitu ya, saudara-saudari bisa dibangkitkan seperti itu. Nah, Anda bisa bayangkan ya, saya di depan ditunjuk begitu, saya nggak amen. Yang duduk aja amen gitu ya. Saya sendiri nggak bisa amen pada waktu itu, saya bengong, ya kan? Tapi saudara itu bisa merasakan roh saya. Waduh, saya benar-benar terbantu dengan saudara ini. Dia mengatakan, Sian, amen pu amen, nah kan, begitu ya, kira-kira begitu ya. Saya diem aja gitu. Maunya amen, tapi saya nggak bisa. Nah, akhirnya saudara tersebut mengatakan kepada saya, Sian, kamu apa nggak punya iman? Begitu ya, kira-kira begitu ya. Nah, justru dia mengatakan seperti itu. Dalam hati saya justru malah mengatakan amin begitu ya, tapi nggak keluar di mulut saya. Apakah Anda nggak punya iman? Dalam hati saya, iya memang saya nggak punya iman. Ini seperti Petrus yang ditanya sama Tuhan gitu ya. Apakah kamu mengasihi saya begitu ya? Ya, ngomong mengasihi ya mengasihi, tetapi aduh gimana begitu ya. Nah, pada saat itu hati saya mengatakan, iya saya nggak punya. Terus saudara tersebut mengatakan bahwa saudara Sian, yang kamu perlukan, dia bilang begitu ya. Nah, mulai lagi ya, dia membedah saya lebih dalam lagi. Nah, ini pribadi saya yang dibedah. Saudara Sian, Anda harus punya iman yang positif. Waduh, amin saya. Pada saat itu saya langsung mengatakan, iya amin. Ya kan? Anda harus punya iman yang positif. Iman yang positif itu perlu sekali. Kalau Anda tidak punya iman yang positif, distrik Anda tidak ada harapan. Waduh, saya sedih ya pada saat itu. Tetapi saya terbuka, bantulah saya. Nah, dia mengatakan, dia sharing sedikit ya mengenai ini. Saya masih ingat, saudara, murid-murid Tuhan, ya, yang pada saat itu berkumpul di atas ruang, ya, di upper room itu ya, di ruang bagian atas, ya, berdoa terus ya, pada saat Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan Tuhan naik ke atas surga. Dan mereka ini semuanya pada berdoa. Berdoa sampai apa, saudara-saudara? Sampai Roh Kudus dicurahkan. Dan dicurahkan sangat kuat sekali. Sehingga pada saat itu singkat kata, ada pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Bukan hebatnya murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan itu pada waktu itu tuh takutnya luar biasa, saudara-saudara ya. Dan nggak pede sama sekali saya pikir ya. Kayak ditinggal oleh Tuhan itu, wah mereka juga nggak ada pegangan. Tapi mereka berdoa terus. Sampai akhirnya Roh Kudus tercurah, dan pekerjaan Roh Kudus membuat 3.000 orang memberi diri mereka dibaptis. Ini di luar pemikiran manusia. Ya, di luar pemikiran manusia. Dan pada saat itu, timbullah iman yang positif. Saat itu, perkataan itu menguatkan saya. Sangat menguatkan saya. Dan boleh dikatakan, pada saat itu, sampai saya pulang ke Surabaya, saya terus berdoa. Saya menyimpan baik-baik perkataan saudara tersebut. Saya terus berdoa. Nah, singkat kata saudara-saudara ya, saudara tersebut dia mengatakan, doalah terus saudara Sian, mintalah Roh Kudus untuk bergerak ya, kira-kira begitu. Mintalah dengan ngotot bahwa Roh Kudus itu harus bekerja di distrik Anda. Nah, Anda jangan melakukan apapun. Ya. Pesannya begitu. Jangan lakukan apapun sebelum Anda betul-betul berdoa dan Roh Kudus sendiri yang menggerakkan Anda. Waduh, ini perkataan ini jarang saya dengarkan. Bahkan seumur hidup, seumur saya menjadi orang Kristen, saya nggak pernah berkata, bahkan tidak ada penatua yang sangat ekstrim mengatakan saya seperti ini ya, menggembalakan saya seperti ini. Tapi pada saat itu saya mendapat bantuan sangat baik. Kalau roh tidak menggerakkan Anda jangan melakukan apa. Kalau roh bekerja, Anda akan merasakan roh itu bekerja. Tetapi Anda harus minta roh itu bekerja dengan kuat.
pertama-tama di dalam diri Anda. Dan setelah itu Anda sebut, ya, dia bilang begitu. Anda sebut beberapa saudara di hadapan Tuhan. Anda boleh sebut 3 orang atau 4 orang, sebut aja mereka. Terus berdoalah. Bahkan kalau nggak tembus, Anda harus puasa. Kira-kira begitu ya. Dan 3 orang, 4 orang ini, ya saya sebut, ya, yaitu termasuk full timer yang melayani, ya. Itu juga saya sebut, ya. Itu saudara Gayuh juga saya sebut, ya. Lalu ada saudara saya yang koordinasi gembala distrik saya, ya, yang gembala distrik koordinasi saya juga sebut. Pokoknya saya berdoa baik-baik, ya, di hadapan Tuhan. Nah, saya doa, ya, dan kami pulang itu hari Senin. Sampai Surabaya itu hari Senin. Saya punya waktu itu berdoa sampai hari Tuhan berikutnya, ya. Berarti 6 hari, ya. Tapi sebelumnya saya di Taiwan itu sekitar hampir 1 minggu juga. Ya, iya, Papa masih sidang, ya. Iya, Pak. Sorry, saudara-saudara, ya. Iya, jangan ganggu dulu, ya. Bapak sidang, ya. Oke. Nah, maaf saudara-saudara, saya diganggu anak saya. Amin. Saya sampai mana tadi, ya? Oke. Saya punya waktu kira-kira 6 hari, ya. Sebelumnya saya juga baik-baik berdoa. Saya di pesawat punya waktu 5 jam lebih, ya. Saya juga sangat berdoa, ya. Saya berdoa, Tuhan menanggulangi saya secara pribadi. Banyak sekali bantuan, ya, yang saya dapatkan pada saat itu. Dan pada saat hari Tuhan, saudara-saudara, sebenarnya sebelum hari Tuhan, saya sudah merasakan roh itu bergerak dengan luar biasa. Bahkan saya bisa merasakan bahwa, wah, ini Tuhan pasti memberkati. Ini sudah tinggal tercurah saja berkatnya, ya. Tapi saya nggak tahu bagaimana. Jadi saya Minggu tetap saya bersekutu, ya, seperti biasa, ya. Lalu setelah bersekutu, waktu selesai ministry firman, berarti kan selesai SPR, ya. Lalu karena roh di dalam diri saya itu sudah tidak kuat saya tahan, ibarat seperti itu, ya. Nah, sehingga saya dengan penuh keberanian, kira-kira begitu, saya menghampiri koordinasi saya menghampiri saudara full timer, saya juga menghampiri saudara Gayu, ya, dan yang lain-lain gitu, ya, untuk saya ajak makan di rumah saya. Oh ya, saudara tersebut yang dari Taiwan, saudara-saudari tahu lah, ya, saudara-saudara di Taiwan tuh suka sekali mengundang orang makan gitu, ya. Nah, karena itu saya di encourage, ya, didorong, ya. Kamu jangan formal-formal sama mereka, begitu bawa berita begitu, jangan gitu, ya. Kamu 3 orang, 4 orang, ya kan, Tuhan menggerakkan siapa, ajaklah mereka makan di rumahmu, kira-kira begitu, ya, saudara-saudara, ya. Nah, waktu itu saya menuruti aja, saya sederhana sekali, saya punya hati sederhana sekali, saya turuti semua, ya, dan saya ajak mereka, ya, saudara-saudara, saya ajak untuk makan di rumah saya. Dan saya ngajaknya itu, saya nggak tahu, ya, kenapa, ya, saudara-saudara pada waktu itu, ngajak makan? Saya itu nggak pernah ngajak makan, saudara-saudara. Kalau gugus, ya makan, kalau gugus, ya. Tapi kalau ngajak makan, itu bagi mereka itu hal yang baru gitu, ya. Nah, jadi pada waktu saya ajak makan, mereka itu kaget. Hah? Makan di rumahmu? Ya. Kapan gitu? Waduh, saudara-saudara, saking spontanitasnya, begitu saya ditanya kapan, saya tuh jadi bingung, karena saya nggak planning, saya nggak punya rencana. Lucu, ngajak makan tapi saya nggak planning. Nah, waktu itu saudara tertentu yang tanya sama saya kapan, dan saya spontan itu. Lucunya lagi, saya bilang besok aja, ya, Senin, ya kan. Kebetulan Senin nggak ada sidang. Gimana kalau Senin gitu saya ajak? Saudara-saudara percaya nggak? Semua yang saya ajak makan, nggak ada satupun yang menolak. Bahkan saudara koordinasi saya yang saya ajak jenguk bertahun-tahun yang tidak pernah sekalipun mau jenguk sama saya. Aneh,
saya ajak makan, bisa ada waktu mau makan sama saya waktu itu. Amen. Nah, sebelumnya, sebelumnya ini nggak tahu ya, semuanya bisa ingat semua gitu ya, karena ini memang pengalaman. Dia tanya sama saya, serius dia tanya. Nah, terus makan di rumahmu, memangnya mau apa? Karena nggak pernah kan diajak begitu. Waduh, saya juga bingung. Pertanyaan ini saya nggak siap juga gitu. Ya puji Tuhan, kalau roh mengalir ya sudah seperti menginjil begitu ya kira-kira ya. Jadi pada saat saya ditanyain terus mau ngapain, saya bilang ya saya kan baru pulang dari Taiwan, ya kan. Pokoknya saya mau sharing aja yang saya dapatkan dari Taiwan gitu. Oleh-oleh dari Taiwan lah kira-kira begitu. Oh begitu, oke, saya mau datang. Nah, jadi akhirnya saudara-saudara yang saya ajak semuanya akhirnya makan di rumah saya. Wah, saya sukacita sekali, saudara-saudara. Begitu saya pulang, perjalanan pulang dari hall, ya, saya langsung sekutu sama istri saya secara organik, ya kan? Besok harus masak, ya gitu ya, karena saudara-saudara akan datang begitu kira-kira. Berapa banyak saudara-saudari? Waduh, saya ngajaknya segini gitu ya. Tapi istrinya ikut nggak ya? Waduh, kalau istrinya ikut kan juga harus dihitung orangnya. Nah, biasa. Kalau saudari itu mikirnya langsung secara praktis ya, orangnya berapa dan sebagainya. Kalau saya sukacita aja, pokoknya datang begitu. Lalu saya mulai follow up, ya kan. Wah, ternyata yang punya istri ngajak istrinya begitu ya, ngajak istrinya dan sebagainya. Puji Tuhan. Singkatnya pada waktu itu, malam itu kita berkumpul sekitar 9 orang, saudara-saudara ya. Senin malam itu kita berkumpul 9 orang. Puji Tuhan. Lalu saya sharing ya. Nah, saya sharing intinya saudara-saudara. Saya pada waktu makan ya, makan, akhirnya sharing ya kan. Saya sharing perasaan saya. Betul-betul perasaan yang ada di dalam roh saya. Apa yang Tuhan taruh di dalam beban saya. Yaitu apa saudara-saudara? Yaitu ingin sekali bahwa membagikan bahwa distrik mau maju itu saudara-saudari harus vital, harus hidup, ya. Hidup oleh Tuhan, ya, bukan hidup aktivitas di luaran aja, enggak, betul-betul di dalamnya hidup. Karena itu saudara-saudara perlu penyegaran pagi, ya. Nah, dan mereka itu kayaknya dengerin saya itu bengong ya, saudara-saudara ya, bengong begini dengerin saya begitu ya. Ya saya mengalir aja keluar begitu. Nah, terus ada seorang saudara yang mengatakan, persis seperti yang di dalam Kisah Para Rasul. Pada saat mereka mendengarkan Pentakosta, mendengarkan Petrus dan murid-murid berbicara dengan kuat. Ada orang yang datang kepada Rasul, ya kan? Apa yang harus kami lakukan supaya kami diselamatkan? Kira-kira begitu ya. Nah, terus mereka mengatakan, dan terus kita harus melakukan apa? Gitu. Ya kan? Nah, lalu saya mengatakan bahwa saudara-saudara, kalau kita penyegaran pagi sendiri ya ini ya, pribadi, mudah sekali bagi kita itu, kalau ada sesuatu hal, kita itu skip. Atau kalau ada sesuatu hal, penyegaran pagi kita itu nggak berkualitas. Ya, asal gitu ya. Mungkin ada yang cuma baca FKKP, ya. Kalau dulu pelajaran hayat, sekarang FKKP gitu. Setelah itu ya dianggap, ya sudah. Begitu. Pokoknya satu hari demi satu hari, ya sudah. Nah, tetapi pada saat itu, ya kan, yang ditekankan di Taiwan adalah selain penyegaran pagi pribadi, Anda harus masuk ke dalam penghidupan kelompok berdua bertiga. Nah, saudara-saudara, kenapa kok harus masuk di dalam penghidupan kelompok? Sebenarnya, saudara-saudara, di dalam kelompok itu, ya kan, kita itu bisa saling mendoakan. Ya. Firman Tuhan mengatakan, ya, di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 22, ya kan, marilah kita mengejar, ya, kasih, kesetiaan, damai, ya, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada nama Tuhan dengan hati yang murni. Nah, karena itu kita perlu berkelompok. Kalau berkelompok, saudara-saudara, kita itu tidak mudah lemah. Ya. Seutas tali mudah putus. Tapi kalau 2-3 utas tali tidak mudah patah. Ya. Nah, itu semuanya ada di dalam firman Tuhan. Nah, di dalam penghidupan kelompok juga ada realitas tubuh. Nah, tubuh adalah aspek korporat. Nggak bisa, saya pribadi, ya kan,
mengalami tubuh, tidak bisa. Di dalam tubuh, di dalam kelompok, barulah kita merasakan persekutuan. Ada persekutuan, ya, ada saling menguatkan, dan ada pengaliran, ya. Dan kita tidak mudah lemah, saudara-saudara. Nah, karena itu, kita perlu ada di dalam kelompok. Nah, saat itu saya membagikan kepada saudara-saudara yang di distrik kami, yang 9 orang itu, malam itu juga, wah, Roh Kudus bekerja. Saudara tersebut langsung bilang, oke, kita langsung aja tentukan kelompoknya. Saudara Sian, dia mengatakan, Saudara Sian, saya itu sudah lama rindu. Saya amin dengan perasaan Saudara Sian. Kira-kira begitu ya. Wah, malam itu kayaknya betul-betul Roh Kudus bekerja. 9 orang semuanya itu nggak ada opini, nggak ada debat, nggak ada apa. Semuanya jadi gampang sekali. Ya, Saudara Gayu bisa bersaksi ya. Ya, pada waktu malam itu juga pasti juga keseret arus Roh Kudus yang begitu kuat. Langsung aja terbentuk. Akhirnya kita terbentuk 3 kelompok begitu ya kira-kira. Nah, jadi saudara-saudara, saudara-saudari, di dalam 3 kelompok ini kita mulai langsung setia. Anda percaya nggak, saudara-saudara? Malam itu juga pulang ya. Kalau saya nggak salah, Gayuh mungkin bisa koreksi. Kelihatannya malam pertama itu, hari Senin itu pulang. Begitu pulang itu langsung melaksanakan itu juga. Yang malam ya. Karena kelompok kita itu ada yang pagi, ada yang malam. Kalau nggak salah 2 kelompok malam, 1 kelompok pagi. Kira-kira begitu ya, saudara-saudara ya. Ada yang penyegaran pagi. Karena itu di Surabaya sekarang ada istilah munajat malam, kira-kira begitu ya. MM gitu ya. Munajat malam, kalau pagi, penyegaran pagi. Gitu ya, kira-kira begitu. Nah, yang malam itu langsung, kelompoknya langsung melaksanakan pada saat hari itu juga. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Roh Kudus bekerja, nggak ada yang nggak mungkin, saudara-saudara. Ya. Lalu apa yang terjadi? Setelah sekian bulan, kita nggak melaksanakan yang lain. Ya, pada saat itu kita setia setiap hari. Nah, berapa minggu? Kita melaksanakannya bagaimana? Kita melaksanakannya pada itu setiap hari. Nah, di Taiwan juga memberikan kita penekanan juga. Ada pertanyaan juga ya dari saudara. Kira-kira kita penyegaran pagi itu baiknya ya, idealnya itu berapa kali dalam seminggu? Waduh, dia bilang langsung tidak bisa ditawar. Setiap hari. Wow, jadi setiap hari penyegaran pagi bersama dengan saudara-saudari. Tapi kita melakukannya melalui telepon ya, saudara-saudara. Nah, di Taiwan juga untuk praktisnya, karena banyak sekali AKM ya. Mereka melalui telepon, janjian waktunya sudah komit, lalu mereka penyegaran pagi korporat. Dan kita pun juga melaksanakan seperti itu. Nah, saudara-saudara pada saat malam itu ada yang tanya, kita melakukannya gimana? Gitu ya. Saudara-saudara, berita baiknya kita lakukan setiap hari. Wah, ini adalah sesuatu yang nggak mudah gitu ya, seharusnya ya. Tetapi saudara-saudara sangat merespon. Oke, tiap hari ya tiap hari. 9 orang itu akhirnya tiap hari, saudara-saudara. Ini amazing, ya kan? Ini luar biasa. Nah, dan kita melakukan itu setiap hari. Melakukan itu dengan sangat sukacita. Bayangkan, saudara-saudara. Setiap hari disegarkan bersama-sama. Firman itu berbicara, menerangi kita bertiga dalam setiap kelompok. Setiap hari yang kita lakukan nggak ada lain, ya. Begitu halo, kita mengucapkan perkataan berkat, kita doa singkat, ya, terbuka kepada Tuhan, lalu kita langsung doa baca 1 ayat, ya. Pada saat itu kan kalau pelajaran hayat kan ada jadwalnya, ya, jadwal doa bacanya itu ada, ya kita doa baca seperti itu. Lalu setelah itu kita baca porsi hari itu, dan setiap kali kita membaca, setelah itu masing-masing kita bergiliran sharing apa yang dibicarakan Tuhan di dalam diri kita. Kita menggunakan roh kita baik-baik, ya, melatih roh kita baik-baik. Membaca tidak asal membaca, kita betul-betul memasukinya, kita betul-betul mempertimbangkan, merenungkan firman, merenungkan porsi pelajaran hayat pada saat itu. Kita bersekutu dengan sangat dalam.
saudara-saudara, tidak ada permintaan waktu ya. Pada saat itu ada yang menanyakan kita berapa lama ya untuk melakukan PP ini. Nggak ada yang pasti, ya kan, terserah. Pokoknya seselesainya saudara-saudara. Tetapi pada saat itu yang kita alami, kita itu mulai jam 10 malam, saudara-saudara. Kenapa jam 10 malam? Kita bukan apa ya? Karena memang nggak sempat lebih pagi daripada itu. Karena sidang pulangnya aja sudah jam setengah 10 pulang rumah, ya belum siap-siap dan ada perjalanan dan sebagainya. Jam 10 praktis kita itu baru bisa mulai. Setiap hari dengan setia, ya saudara-saudara, kita memulai ini setiap hari minimal 1 jam. Waduh, saudara-saudara, seharusnya tubuh badan kita itu capek pada saat itu. Tapi aneh, ya kan? Kita bisa dengan sukacita, dan setelah kita melakukan PP atau MM, kita itu nggak pernah kita itu drop badan kita, ya. Kita tuh selalu sukacita yang di dalam. Dan Tuhan menjaga juga, ya, kita dengan sukacita seperti ini. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Yang terjadi ini, kalau pekerjaan Roh Kudus menghasilkan hayat dan hayat bekerja, itu memang betul-betul ada hasil. Hasilnya apa, saudara-saudara? Yang paling gampang kelihatan. 9 orang ini semuanya hidup, saudara-saudara. Vital. Ya, tanda-tanda vital itu kan kelihatan, saudara-saudara, ya. Hari Minggu, ya, hari Tuhan, ministry firman, itu setiap minggu tidak ada yang dipaksa, tidak ada yang didorong-dorong dan sebagainya. 9 orang ini overflow, saudara-saudara. Nggak tahan. Dalamnya itu membual, ya. Banyak sekali perkataan. Saudara-saudara bisa membayangkan, Senin dapat sesuatu, Selasa dapat sesuatu, Rabu dapat sesuatu, Kamis dapat sesuatu, Jumat dapat sesuatu, Sabtu dapat sesuatu. Minggu, hari Tuhan, bingung, saudara-saudara. Mau bicara yang mana? Ya kan? Dan dibatasi, saudara-saudara, pembicaraannya itu. Jadi pada saat itu pameran kita, memamerkan Kristus itu betul-betul memberkati distrik. Pada saat itu distrik Laguna. Saudara Gayu bisa merasakan itu, ya, bisa mempersaksikan itu. Kita sudah tidak pernah yang namanya one man show, two man show, nggak ada. Yang saya dulu kalau bicara minimal harus 25 menit atau setengah jam. Kalau enggak, takutnya 1 jam itu enggak bisa habis. Nanti banyak tunggu-tungguan, suasananya jadi mati. Jadi saya harus bicara 25 menit sampai setengah jam. Saudara yang lain kalau bisa bicara 20 menit, ya sisa 10 menit lah. Nggak apa-apa lah kalau diem-dieman atau 1 orang yang bicara. Ya kan? Kira-kira begitu. Nah, tetapi saudara-saudara, pada saat itu kita sampai melimitasi. Saudara Sian bicara 15 menit atau 10 menit. Sisanya saudara-saudari semua. Singkat kata, saudara-saudara, kelompok demi kelompok ini akhirnya berkembang. Hari ini hampir semua di antara kita semua menempuh kelompok berdua, bertiga, ada yang berempat. Berkat Tuhan terus mengalir di tengah-tengah kita. Amin. Puji Tuhan. Saya pikir, waduh, saya nggak lihat jam. Maafkan saudara-saudara. Saya sebenarnya cuma mau sekutu setengah jam, tapi sekarang sudah 20:23 ya. Saya pikir saya berhenti di sini. Ya, saya kembalikan ke saudara Syuyung ya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih banyak saudara Sian, sungguh luar biasa malam hari ini. Kiranya Roh Kudus bekerja juga di gereja di Malang. Tentunya kita harus datang pada Tuhan dan berdoa ya. Ternyata penghidupan kelompok ini menunjukkan bahwa kita ini orang lemah. Justru karena kita lemah kita perlu mitra, saudari. Amen. Karena kita ada mitra, maka kita akan diselamatkan hari-hari kita, supaya kita selalu dekat dengan Tuhan. Saudari, kalau kita mau gereja maju, gereja bertumbuh, gereja berkembang biak, kita harus menempuh penghidupan kelompok, saudari. Saudari, Roh Kudus kiranya bekerja malam hari ini, kiranya kita kembali masing-masing mempersembahkan diri kita sekali lagi. Saudari yang sudah ada mitra, kita kembali konsekrasikan diri kita. Tapi saudara yang tergerak untuk ingin mendapatkan mitra, baik-baiklah kita berdoa ya, supaya Tuhan memimpin siapa yang perlu kita ajak untuk bermitra.
Saudari, nanti tanggal 25 kita akan sambung persekutuan kita dengan Saudara Sian dan beberapa saudara dari Surabaya yang lain. Malam hari ini saya juga perlu menyapa Saudara Ong Yong Wei dari Surabaya. Selamat datang, Ko Yong Wei. Puji Tuhan. Saudara Ishak Ong ya, pada malam hari ini dari Surabaya juga datang. Selamat sore di jalan. Ya, puji Tuhan. Amin. Saudari, semoga berkat Tuhan mengalir pada malam hari kepada gereja di Malang. Puji Kita Tuhan. menutup sidang AKM kita. Kita mohon Saudara Timotius Iman untuk menutup dalam doa. Amin. 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 Ini Yong, Amin. untung saya kembali sebentar. Tadi saya ada satu gugus sekutu juga. Saya bilang oke lah, aku tutup sama mereka dulu lari ke sini. Kalau kamu mau minta saya doakan ya. Terima kasih. Mohon malam ini Amin. saya boleh sampaikan beberapa kalimat ya. Amin. Yang segar, yang bisa bahkan satu saksian bagaimana Vitar, bagaimana mulai sampai hari ini satu berkat. Ini sungguh melalui, moga-moga semua saya dengar ini, kalian masih muda sekali, boleh belajar semua, menjadi sesuatu bagi berkat-berkat gereja-gereja dan distrik dan juga keluarga bisa satu berkat yang baik. Kiranya ini malamnya sampaikan mendorong ini, saya rasanya bangga ya. Kalian ini begitu manis, begitu muda, begitu harapan Indonesia maupun di Malang, Surabaya adalah untuk kalian membawakan gereja-gereja lebih banyak muda-muda bisa maju bersama. Bila Tuhan berkati, mari saya doakannya. Amin. Terima kasih Tuhan. Malam hamba merasanya gereja Malang dan Surabaya ada bersama dengan Sian untuk kesempatan memberitakan kesaksian mana dapatkan berkat-berkat di dalam di gugus di distrik menampakkan visi bisa sampai hari ini tambah banyak jumlahnya dan berkembang banyak distrik-distrik maju. Bahkan malam ini semua pendengar kami masih belajar, masih mau menaklukkan diri sendiri atas sang kepala. Di atas tatamu baru kita bisa mentaati di atas tata sang kepala, pasti di bawah otomatis bisa membawakan satu kesatuan. Kira Tuhan pada hari ini demikian, bukan membawakan kita ini buang waktu atau lihat hari-hari bagaimana. Bukan. Hari ini membawakan kami cepat mendorong Tuhan segera kembali. Kita juga cepat dengan dewasa bertumbuh sampai pembrai perempuan tersiap untuk Tuhan Yesus cepat kembali. Tuhan, nantilah malam ini apa yang sudah kami dengar semua bisa bangkit kembali, belakang, maju depan. Haleluya, mulia bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Saudara Timotius, amin. Sebelum kita usai, kita akan foto bersama dulu. 1 menit ya. Mohon